Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi Jaya Putra dari kelas D4 ME 5A NRP 25. Di sini saya mau mempresentasikan tugas besar dari dinamika struktur terapung. Sini saya akan menjelaskan tentang analisa seakeeping dengan data kapal saya Aquamarine dengan tipe General Cargo dengan LUA 102,79 meter, LWL 98,28 meter, dan LPP 94,5 dengan lebar 17 dan tinggi serat air 6,957 meter. Dan tingginya 8,8 meter dan kecepatan dinas 14,5 knot. Kapal ini beroperasi dari Cina ke Philippines dan dengan ditempuh 2 hari. Di sini kita memiliki 4 skenario, yaitu yang pertama dalam kondisi full load. Terus yang kedua kita memiliki 2 kecepatan, yaitu di kecepatan 80 dengan 11,6 knots, dan kecepatan kedua yaitu 100% di 14,5 knots. Untuk yang ketiga kita memilih titik lokasi, yaitu dengan saya memilih lokasi di main deck, pub deck, dan navigation room. Dan yang keempat, arah datang gelombang, yaitu ada 2 beam sis dengan 90 derajat dan head sis dengan 180 derajat. Di sini kita memiliki seastate, ada 5 seastate, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan masing-masing HS yang tertera pada label ini. Untuk menghitung char head bisa menggunakan rumus 1/10 HS. Dan untuk batasan kita ada 3 untuk heavy, roll, dan pitch. Untuk heavy itu dengan nilai 1,962 dan roll 12 dan pitch 3. Untuk analisa seakeeping ini kita memerlukan model kapal dari Aquamarine. Dimana sebelumnya saya sudah membuat kapal ini dengan Maxus Modeler, dan kita langsung saja menuju kapal. Di sini saya sudah membuat, kita langsung saja masuk ke Maxus Motionnya.
sini saya sudah memiliki file maksud modeler. Kita langsung saja masukkan file tersebut. Jika sudah, kita untuk melakukan analisa splitting, kita perlu memasukkan data yang sudah kita ketahui dan kita perlukan. Yang pertama, kita di titik lokasi kita bisa membuat, atau kita sudah ada titik lokasi, yaitu di main tag, book tag, dan nav tag. Untuk lokasi pertama yaitu main tag, terus yang kedua book tag, dan yang ketiga nav tag. Untuk long postnya kita sesuaikan dengan yang tadi, yaitu 12. Untuk height-nya, untuk yang main tag 9,14. Untuk yang book tag 11,83, dan untuk yang nav tag 18,67. Setelah di location sudah di input datanya, kita lanjut ke speed. Kita tambahkan, kita mempunyai dua speed, yaitu sini yang pertama adalah 80, kecepatan 80 yaitu di 11,6, dan kecepatan 100% di 14,5. Setelah menginput speed, kita pindah lagi ke heading. Kita memasukkan arah data gelombang, yaitu ada 2, kita tambahkan. Untuk bensinnya yaitu 90, dan ininya edge-nya 180. Dan di
sini sudah memasukkan skenario arah datang gelombang, kita lanjut di spek. Kita mempunyai 5 state dan kita menambahkan 5. Saya menggunakan tipe bridge sliders dikarenakan kita melalui jalur Cina ke Filipina. Kita masukkan sistem. Kita masukkan data chart head. Tinggal salin. Dan sudah dimasukkan semuanya dari lokasi speed, heading, dan spek. Kita sudah bisa melakukan analisis dari measure hole. Kita lanjut OK, kemudian damping vector dan OK. Dan yang terakhir solve skipping analysis. Kita ulang analisisnya dan ternyata ada yang salah. Pertama, nah, ini mengubah dan kita lanjut ke analisis. Kita tunggu runningnya analisis selesai. Dan sudah selesai, kita bisa perbesar.
Kita masuk ke hasil rekap. Untuk di sini kita menggunakan parameter dalam tabel ini. Untuk yang tabel pertama ini kita menggunakan kecepatan 80 dengan BIMSYS, dan kita menggunakan tipe spektra yang kedua, yaitu 0,5 ini. Kita lihat, tinggal copy saja dari urutan 18 sampai ini, sampai tabel 26 kita masukkan di 0,5 ini, spektra 0,5. Dan untuk spektrum selanjutnya tinggal ganti di maksud motionnya dengan yang ini, tinggal copy aja dan masukkan ke dalam tabel spektrum ketiga, yaitu 1,2, dan terus berlanjut sampai spektrum kelima dengan nilai 4,5. Terus kita lanjut ke tabel yang kedua, BIMSY dengan kecepatan 100%. Kita ulangi cara untuknya tetap sama dengan tabel 1. Untuk cara isi datanya, isi data tabel, kita masukkan spek yang pertama, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam tabel untuk yang 0,5 dan spektrum 2, 3, 4, dan 5. Kita ulangi terus sampai spektrum 6, spektrum 5, maaf. Jika sudah selesai sampai step terakhir, maka kita melanjutkan untuk mengisi tabel berikutnya. Itu tabel berikutnya dengan kita berpindah pada Hedgy. Tabel Hedgy yang pertama yaitu dengan kecepatan 80%. Ini di maksimum motionnya kita pindah Hedgy. Terus kita ulangi langkah untuk mengisi tabel 3, yaitu sama persis dengan tabel 1 dan 2. Jika sudah memasukkan nilai dari maximum motion ke tabel ini dan sampai spektrum terakhir,
spektrum 5. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Di sini BIMC dengan kecepatan 100%. Dan caranya masih sama dengan mengisi tabel 1, 2, 3, dan 4. Jika sudah selesai mengisi, selesai, kita selanjutnya ke batasan tinggi gelombang. Untuk rata-ratanya kita bisa lihat dari grafik ini. Batasan tinggi gelombang seperti di sini. Angka tinggi gelombang maksimum adalah 2,01. Kita lanjut. Di sini kita menentukan tabel sesuai tabel yang pertama tadi. Dengan total jumlah semua N dan mendapat hasil 80.559,6 dengan operability 80,56% dan downtime 19,44%. Dan kita lanjut dengan indeks kelambatan. Untuk mengisi tabel MSI ini, kita menggunakan kita masukkan data ini dengan 80% BIMC untuk MSI. Itu bisa dilihat di sini ada Mindex MSI yaitu 0,001. Dan kita lanjut di BIMC kecepatan 100, itu sama dan data yang diambil ini. Dan terus kita lanjut ke spektrum yang kedua dengan nilai 80%. Kita mendapatkan nilai 5,01, yaitu kita masukkan di spektrum yang kedua dan diulangi sampai spektrum selanjutnya yang untuk kecepatan 100%, yaitu kita mendapat nilai ini 5,29. Dan selanjutnya untuk yang popdeck, yaitu ada juga
sama seperti main deck. Itu ini tinggal masukkan sama seperti yang di main deck, tinggal masukkan semua. Kita sudah mendapat data ini. Selanjutnya kita mengisi tabel yang kedua. Mohon maaf, untuk yang navdeck juga sama, kita mencari data. Di sini ada navdeck, dengan nilai ini kita masukkan ke tabel. Untuk yang BIMSI ini, dan untuk yang HC kita tinggal ganti aja. Dan selanjutnya kita mengisi tabel yang kedua, masih sama. Kita menggunakan yang SM, tapi kita mengambil dengan M0, yaitu kita mendapat nilai 0,054, dan kita masukkan di BIMSI dengan kecepatan 80% di spektrum pertama, dan spektrum kedua juga sama. Kita cari data main deck SM, kita masukkan ke spektrum kedua, dan terus berlanjut dengan spektrum 3, 4, dan 5. Dan untuk kecepatan 100% kita tinggal ganti kecepatan di maksud-maksudnya aja 100%, dan kita mendapat nilai ini untuk yang spektrum kedua, dan ini yang pertama. Dan untuk HC langsung saja diganti dengan HC di sini dengan 80% kecepatan terlebih dahulu, dan dilanjut dengan kecepatan selanjutnya dan spektrum selanjutnya juga. Untuk yang tabel ketiga, kita mengambil data dari main deck sini, dan kita mendapat 0. Caranya masih sama seperti yang tadi, cuma kita berbeda melihat data yang kita ambil di main deck ini, bukan yang SM, atasnya SM ini. Dan juga sudah mengisi dari main deck, pub deck, dan navigation room, dan arahnya, dan juga kecepatannya. Dan kita lanjut untuk kesimpulan dari analisa ini, yaitu berada di laporan. Dan berdasarkan hasil analisis skipping terhadap kapal aquamarine, dapat dinyatakan respon gerak kapal terhadap kondisi gelombang masih dalam batas aman, serta juga memenuhi kriteria oleh gerak yang digunakan dalam parameter percepatan heavy signifikan, amplitude roll, dan amplitude pitch menunjukkan nilai yang tidak melampaui batas ketentuan. Dan hasil penentuan tinggi gelombang maksimum memperlihatkan bahwa kapal masih dapat melakukan operasi pelayaran hingga ketinggian gelombang 3,4 meter dengan nilai operabilitas 80% dan downtime
20%, yang mana tadi sudah dijelaskan probabilitasnya 80, dan dibuatkan menjadi 80 dan downtime-nya 19 dan dibuatkan menjadi 20%. Kapal dapat beroperasi pada sebagian kondisi besar gelombang yang terjadi di perairan jalur tersebut. Sekian dari saya, Muhammad Mahdi Jaya Putra. Terima kasih.